Dari total pinjaman 20 juta rupiah, di sini kita hanya bisa mencairkan sebanyak 2.200.000 rupiah. Mungkin karena masih punya hutang di aplikasi pinjol sebelumnya mempengaruhi pencairan pinjamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Dan video kali ini kembali kita akan membahas aplikasi pinjol. Karena tadi kebetulan saya iseng-iseng buka aplikasi Play Store, kemudian di pencarian saya ketikkan kata kunci pinjol. Nah, gak nyangka banget ternyata masih banyak aplikasi pinjol yang bermunculan dan belum saya gunakan ya. Nah, saya penasaran dengan aplikasi pinjol yang muncul paling atas karena untuk namanya cukup menarik dan untuk tampilannya simple, terkesan langsung cair dan tanpa ribet. Bintangnya pun bagus 4,7 dengan ribuan ulasan dan sudah di-download lebih dari 10.000 kali. Nah, karena tampilannya cukup meyakinkan, akhirnya saya coba install aplikasi ini dan cobain langsung mulai dari proses pengajuan, pencairan pinjaman, sampai cek juga legalitas aplikasinya di situs resmi OJK. Oke, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol resmi OJK dengan berbagai macam kriteria ya. Ada aplikasi pinjol untuk pelajar, kemudian mahasiswa, karyawan, UMKM, bahkan untuk pengangguran. Nah, untuk seluruh videonya silahkan teman-teman cek saja di channel ini, sudah kita upload satu persatu. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja saya buka untuk aplikasinya. Lalu saya diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya dan muncul informasi kebijakan privasi. Tentu saja saya baca dan pahami terlebih dahulu isi dari kebijakan privasinya. Lalu muncul permintaan izin akses. Ternyata aplikasi ini minta akses ke kamera, lokasi penyimpanan, informasi perangkat, dan kontak ya. Nah, izin-izin seperti ini sebetulnya cukup berbahaya ya, apalagi jika digunakan oleh aplikasi yang tidak diawasi. Nah, tapi karena untuk edukasi dan dokumentasi, saya akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Lalu saya diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya dan langsung disuguhkan penawaran pinjaman sampai 20 juta rupiah dengan berbagai macam produk yang ditawarkan ya. Kemudian untuk tenornya sampai 365 hari dengan bunga cukup rendah ya, 0,03%. Apakah ini real atau hanya tipuan? Kita akan coba melanjutkan ke tahapan pengajuan. Lalu saya diarahkan ke halaman selanjutnya dan diminta untuk menambahkan nomor handphone yang aktif, kemudian menerima kode OTP-nya saya pilih melalui SMS ya. Dan untuk tahapan yang selanjutnya, saya diminta untuk mengisi informasi pekerjaan. Saya masukkan pekerjaan sebagai freelance dan di sini tersedia juga untuk pelajar atau mahasiswa ya. Lalu untuk nama perusahaannya saya masukkan untuk nama channel YouTube saya dengan pendapatan bulanan kurang lebih 5 juta rupiah saja. Lalu pada bagian kontak darurat seperti biasa saya menambahkan 2 kontak darurat dan pastikan untuk kontak darurat yang saya masukkan mengetahui kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol ya. Untuk verifikasi saja, bukan untuk penagihan. Lalu untuk tahapan yang ketiga yaitu verifikasi identitas dan verifikasi wajah. Di sini saya mengikuti arahan atau petunjuk dari aplikasinya sampai prosesnya berhasil. Dan sampai tahapan ini kita berhasil mendapatkan kesempatan pinjaman meningkat sebesar 60% ya. Nah, lalu untuk tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir yaitu kita diminta untuk menambahkan kartu rekening bank ya, atau untuk pencairan pinjamannya. Nah, ini untuk nama pemegang kartu sudah terisi secara otomatis sesuai dengan KTP yang didaftarkan di aplikasi pinjolnya. Kemudian nomor handphonenya pun sudah terisi secara otomatis ya, sesuai dengan nomor handphone yang kita daftarkan di awal tadi. Lalu kita tinggal memilih untuk nama rekening bank untuk pencairan pinjamannya beserta menambahkan nomor rekening banknya. Nah, akhirnya di sini saya berhasil mendapatkan limit pinjaman dari mulai 1 juta rupiah sampai 20 juta rupiah. Tapi di bawah hanya ada satu produk pinjaman yang memberikan atau menawarkan nominal pinjaman kepada saya.
dengan nominal Rp2.200.000. Nah, karena saya penasaran, akhirnya saya coba cek terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Saya akan coba cek terlebih dahulu di situs resmi OJK yaitu ojk.go.id dan kemudian saya cari nama aplikasinya. Nah, tapi setelah saya telusuri satu persatu, ternyata aplikasi ini tidak terdaftar sebagai vintage lending yang resmi terdaftar di OJK terbaru Februari 2025. Nah, artinya aplikasi ini termasuk aplikasi pinjol ilegal. Oke, jadi kesimpulannya aplikasi ini memang menawarkan bisa cair dan prosesnya cukup cepat, tapi karena tidak terdaftar di OJK tentu saja resikonya sangat besar. Mulai dari penyalahgunaan data, kemudian penagihan kasar, sampai bunga dan denda yang nggak transparan. Nah, saya pribadi gak merekomendasikan penggunaan aplikasi seperti ini. Meskipun dana cair lebih baik cari aplikasi pinjol yang legal, terdaftar dan diawasi OJK supaya aman dan gak bikin pusing ke depannya. Nah, kalau kamu pernah juga coba aplikasi kayak gini, boleh tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.